Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggita Cesar Septianingrum dengan NIM 63030210135 dari AKS 3D ingin menyampaikan materi tentang pengambilan keputusan investasi. Pertama, tentang pengertian investasi. Apa sih pengertian investasi itu? Secara bahasa, kata investasi berasal dari kata investire yang memiliki makna memakai atau menggunakan. Investasi penanaman modal atau pelaburan adalah suatu kegiatan menanamkan modal, baik langsung maupun tidak, dengan harapan pada waktu nanti pemilik modal mendapatkan sejumlah keuntungan dari hasil penanaman modal tersebut. Selanjutnya ada jenis-jenis investasi. Yang pertama ada saham, yaitu tanda penyertaan modal seseorang atau pihak badan usaha dalam suatu perusahaan atau persaudaraan terbatas. Yang kedua ada obligasi, yaitu surat utang jangka menengah ataupun jangka panjang yang dapat dipindahtangankan, yang berisi janji dari pihak penerbit untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi utang pokok pada waktu yang telah ditentukan kepada pihak pemegang obligasi. Yang ketiga ada reksadana, yaitu jenis investasi yang cocok untuk investor pemula. Reksadana yaitu wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Yang keempat ada emas. Jenis investasi ini termasuk investasi real atau bentuk fisik yang sangat digemari. Emas jadi salah satu pilihan menarik karena memiliki risiko yang cukup rendah. Juga emas memiliki nilai yang stabil dan selalu naik setiap tahunnya. Yang kelima ada deposito, yaitu simpanan yang pencairannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu dengan syarat-syarat tertentu. Yang terakhir ada investasi properti, yaitu investasi yang berbentuk fisik nyata. Investasi properti ini sangat menguntungkan karena harganya terus meningkat setiap tahun. Terdapat berbagai macam metode untuk penilaian investasi. Di sini ada metode payback period. Metode ini menghitung waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan biaya awal investasi berdasarkan dengan arus kas. Sederhananya, payback period ini yaitu lamanya sebuah investasi mencapai titik impas. Periode pengembalian yang pendek menandakan investasi yang menarik. Terdapat rumus dalam metode payback period ini, yaitu nilai investasi dibagi cash flow dikali 1 tahun. Metode payback period ini memiliki kelemahan dan kelebihan. Kelemahannya yang pertama yaitu mengabaikan nilai uang. Yang kedua, tidak memperhitungkan tingkat likuiditas perusahaan secara keseluruhan. Yang ketiga, mengabaikan nilai sisa. Kelebihannya yaitu yang pertama, dapat digunakan untuk mengetahui jangka waktu yang diperlukan untuk pengembalian investasi yang punya risiko berat dan sulit. Yang kedua, memberikan informasi mengenai lamanya break-even point sebuah proyek investasi. Yang ketiga, dapat dipakai sebagai alat pertimbangan risiko. Hal ini karena semakin banyak payback period, semakin pendek pula resiko kerugiannya. Metode selanjutnya yaitu metode Net Present Value atau NPV. NPV yaitu metode penilaian investasi dengan mengukur selisih nilai investasi saat ini dari arus kas yang masuk dengan nilai arus kas keluar masa mendatang selama periode tertentu. Rumusnya terdapat pada PowerPoint berikut. Kelebihan metode Net Present Value ini yaitu perhitungan Net Present Value sangat berguna untuk memahami potensi keuntungan dari suatu proyek investasi yang dilakukan saat menghitung modal. Yang kedua, NPV sangat berguna untuk membantu pelaku bisnis seperti perusahaan dalam menilai kelayakan proyek bisnis dan investasi. Kekurangannya yaitu sensitivitas yang tinggi terhadap tingkat diskonto dikarenakan metode perhitungan merupakan hasil penjumlahan berupa kas yang sudah dihitung dengan tingkat suku bunga.
Yang kedua, perhitungan investasi dengan metode NPV umumnya hanya berfokus pada proyek investasi dengan jangka pendek dibandingkan dengan investasi jangka panjang. Yang terakhir, jika melakukan perhitungan dengan metode NPV, maka harus menebak biaya dari modal perusahaan di masa yang akan datang. Selanjutnya, metode Internal Rate of Return atau IRR. IRR adalah metode penilaian investasi yang menghitung tingkat bunga suatu investasi dengan menyamakan NPV arus kas saat ini dengan NPV arus kas masa mendatang. Rumusnya yaitu IRR sama dengan RK ditambah NPV RK per PV RK dikurangi PV RB dikali RB dikurangi RK. Kelebihan metode Internal Rate of Return yang pertama, tidak mempertimbangkan time value of money, karena itu perhitungan bisa menjadi lebih tepat dan realistis. Yang kedua, tidak memerlukan hitungan hurdle rate. Yang ketiga, mempertimbangkan setiap arus yang ada. Kekurangan metode Internal Rate of Return ini yaitu yang memerlukan waktu yang lebih lama untuk menghitungnya, termasuk dalam menghitung arus kas yang tidak bisa terdistribusi secara merata. Yang kedua, tidak dapat mengidentifikasikan ukuran investasi untuk beragam proyek yang tingkat keuntungannya bisa lebih bersaing. Yang ketiga, mengabaikan laju reinvestasi. Yang keempat, mengabaikan biaya modal di masa mendatang. Sekian yang bisa saya sampaikan mengenai materi pengambilan keputusan investasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.